Halo guys, balik lagi di channel saya Om Yoh Gadget. Jadi di video kali ini, sesuai thumbnail dan juga judul yang kalian lihat, saya akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan Realme Narzo 30A yang perlu Anda ketahui sebelum membelinya. Baiklah, langsung saja saya membahasnya. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari Realme Narzo 30A ini, silakan kalian lihat terlebih dahulu spesifikasinya berikut ini. Oke guys, jadi itulah beberapa spesifikasi dari Realme Narzo 30A yang dapat saya tunjukkan kepada kalian. Langsung saja saya bahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari Realme Narzo 30A ini. Pertama akan saya bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Keunggulan dari Realme Narzo 30A yang pertama ialah memiliki desain yang keren. Saat kalian melihat bagian muka Realme Narzo 30A, impresi yang akan timbul mungkin biasa saja. Hal itu terlihat dari pemosisian kamera depan ala tetesan air atau water drop yang sudah mainstream. Namun, jika ponsel dibalik ke belakang, tampang ponsel ini boleh juga. Sekitar sepertiga bagian penutup belakangnya, tepatnya di bagian atas ponsel ini, dipoles dengan halus. Selebihnya, sekitar 2/3 bagian yang lain punya motif garis-garis yang bertekstur. Desain seperti ini adalah kali pertama diterapkan buat ponsel Realme seri Narzo. Meski begitu, Samsung Galaxy A12 sudah lebih dahulu pakai desain penutup belakang seperti ini. Bahan penutup belakang pada Realme Narzo 30A ini adalah plastik polikarbonat. Begitu juga dengan frame yang mengelilinginya. Meskipun bermaterialkan plastik, Realme Narzo 30A nyatanya punya kualitas yang cukup bagus. Keunggulan yang kedua pada Realme Narzo 30A ialah tampilan dan antar mukanya yang sip. Pada bagian layar Realme Narzo 30A, layar berpanel IPS 6,5 inci memang masih beresolusi HD+. Kendati demikian, detail gambar yang dihasilkan masih cukup wajar diterima mata. Tidak ada masalah saat menampilkan video dari YouTube atau Netflix. Malah, layarnya punya adaptasi yang sip saat digunakan di bawah terik matahari, sebab kecerahan puncaknya bisa sampai 570 nit. Ponsel ini memiliki antarmuka Realme UI 2.0 yang oke. Antarmuka berbasis Android 10 ini ringan dijalankan. Animasi transisi ketika membuka menu satu ke menu lainnya nihil jeda. Selain itu, Realme UI 2.0 ini juga bersih karena mengandung sedikit bloatware atau aplikasi bawaan. Beberapa aplikasi bawaan diantaranya bahkan bisa dihapus. Keunggulan berikutnya ialah performa responsif. Dapur pacu Realme Narzo 30A memang masih sama dengan yang dikandung Realme Narzo 20, yakni SoC MediaTek Helio G85. Namun, chipset 8 inti keluaran 2020 ini cukup modern karena punya arsitektur 12 nanometer. Di dalamnya terdapat sepasang core kecepatan tinggi berbasis Cortex A75 dan 3 pasang core hemat daya bercorak Cortex A55. Ada juga GPU Mali G52 yang bisa melesat hingga 1 GHz. Keunggulan berikutnya pada Realme Narzo 30A ialah mempunyai baterai jumbo. Ukuran baterai 6000 mAh memang bukan hal yang luar biasa lagi buat ponsel kelas entry. Pasalnya, sudah banyak ponsel kelas harga yang sama yang punya kapasitas serupa. Bahkan, kakak Narzo 30A, yakni Narzo 20, sudah memakai ukuran ini. Meski begitu, berani menghadirkan kapasitas baterai besar buat HP murah perlu diapresiasi. Terlebih, baterai berkapasitas besar adalah hal penting buat masyarakat Indonesia yang doyan berlama-lama menatap layar. Anda hanya butuh sekali cas agar bisa mengendayagunakan ponsel ini seharian. Oke guys, jadi itulah beberapa kelebihan dari Realme Narzo 30A yang perlu kalian apresiasi. Berikut saya akan membahas mengenai kekurangan dari Realme Narzo 30A ini. Kekurangan yang pertama pada Realme Narzo 30A ialah storage atau penyimpanan internal masih berbasis eMMC 5.1. Varian memori internal Narzo 30A yang dijual di Indonesia adalah 64 GB didampingi RAM 4 GB. Ukuran ini memang sudah kuat untuk dipasangnya beberapa aplikasi dan game kesukaan. File lagu, foto, dan video juga bisa ditampung.
Kalau kurang, ada slot micro SD khusus yang bisa dimanfaatkan sampai 256 GB. Di sisi lain, teknologi memori internal yang diusung masih eMMC 5.1. Kecepatan sekuentalnya memang tidak pelan, kira-kira setara dengan SSD SATA buat komputer. Uji yang dilakukan kanal YouTube Gogitest menunjukkan kecepatan storage Narzo 30A ada di angka 223 MB per detik untuk baca dan 120 MB per detik untuk tulis. Namun, tren memperlihatkan kini semakin banyak ponsel yang beralih ke teknologi penyimpanan berbasis UFS. Singkatnya, UFS adalah standar storage masa depan yang akan memberikan pengalaman lebih baik, khususnya ketika ponsel membuat file game, aplikasi, dan menyimpan foto atau video beresolusi tinggi. Kekurangan yang kedua atau kelemahan pada Realme Narzo 30A ialah kualitas kamera biasa, tidak ada lensa ultrawide. Anda jangan tertipu dengan bentuk modul kotak kamera belakangnya yang punya 4 lingkaran. Pasalnya, kamera belakang ponsel ini cuma 2 plus 1 lampu flash. Lensa utamanya beresolusi 13 megapiksel, sedangkan lingkaran satunya adalah lensa monokrom yang beresolusi 2 megapiksel. Konfigurasi lensa utama plus lensa monokrom memang kurang familiar sejak pertama kali muncul di Huawei P9 tahun 2017 lalu. Umumnya, pendamping kamera utama adalah lensa makro, kedalaman atau ultrawide. Lensa monokrom gunanya adalah menangkap gambar dalam mode hitam putih dengan lebih baik. Lensa ultrawide tentu akan lebih fungsional ketimbang monokrom. Soalnya, lensa ultrawide memungkinkan lebih banyak objek yang bisa ditangkap oleh kamera. Lensa ultrawide penting buat masyarakat Indonesia yang suka foto bareng dengan keluarga, saudara, ataupun teman. Oke guys, demikian ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan Realme Narzo 30A. Ponsel ini bisa jadi akan cocok buat Anda yang ingin tampil beda berkat desain keren penutup belakangnya. Kemampuan gamingnya juga cukup oke untuk menjalankan game-game masa kini dengan lancar. Apalagi jika koneksi internetnya disalurkan via Wi-Fi 5 GHz, game akan semakin jarang mengalami lag. Keseringan main game di ponsel ini bukan masalah karena baterainya yang jumbo. Namun begitu, Anda mesti menoleransi kemampuan kameranya yang biasa-biasa saja. Jika Anda butuh ponsel dengan kemampuan kamera yang lebih baik, tidak ada salahnya untuk mengalihkan bidikan ke Realme Narzo 20. Bisa juga ke Redmi 9T, karena keduanya punya kamera utama 48 megapiksel dan lensa ultrawide 8 megapiksel. Baiklah guys, demikian yang dapat saya bahas pada video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Subscribe jika kalian ingin membantu saya dalam membangun channel saya ini. Terima kasih dan sampai berjumpa di video saya berikutnya.